Gimana interaksinya sama sekeliling? Apa baik-baik aja? Dalam interaksi dengan orang lain, seringkali bukan kita menghadapi situasi di mana seakan orang-orang di sekeliling kita tidak mendukung apa yang kita lakukan. Udah, jangan terlalu memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi penilaian kita. Apalagi hanya untuk mendapati validasi kalau tindakan yang kamu lakukan itu benar. Penting untuk disadari kalau hal itu sangat tidak sopan, bahkan juga dapat merugikan hubungan antar sesama. Tindakan semacam itu bisa dibilang tindakan yang mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap orang pribadi tersebut. Setiap individu punya hak untuk memiliki kehendak, kepercayaan, dan pandangan pribadi mereka. Tapi, ketika kita memaksa seseorang untuk mengikuti apa yang kita inginkan, kita mengabaikan hak mereka untuk memilih otonomi dan kebebasan dalam membuat sebuah keputusan. Menghargai batas dan ruang pribadi adalah salah satu elemen penting dalam membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Saat kita menghormati keinginan dan kebutuhan orang lain, kita sudah menunjukkan rasa penghargaan terhadap identitas dan martabat mereka sebagai individu. Setiap orang memiliki pandangan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berbeda. Menghormati kehendak dan perbedaan ini adalah kunci dalam menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan yang saling mendukung. Memaksa orang lain untuk mengikuti pandangan kita adalah sebuah tindakan yang menolak keberagaman dan menghambat pertumbuhan, juga pembelajaran dari sudut pandang yang berbeda. Dalam memahami dan menghormati kehendak dan perbedaan orang lain, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk berempati dan menciptakan ikatan yang lebih dalam pada hubungan kita. Ini juga membantu kita untuk berkembang sebagai individu yang lebih terbuka dan bijaksana. Daripada memaksa seseorang untuk setuju dengan kita, cobalah mendengarkan dengan penuh perhatian, menyampaikan pendapat dengan sopan, dan membuka diri untuk mendiskusikan perbedaan pendapat. Itu adalah cara-cara yang lebih sehat dan konstruktif untuk berkomunikasi. Dalam berkomunikasi secara efektif, kita memberikan ruang bagi orang lain untuk menyatakan pandangan mereka dengan bebas. Dan kita juga menghargai hak mereka untuk setuju ataupun tidak setuju dengan apa yang kita katakan. Dengan mempraktikkan komunikasi yang efektif, kita menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, di mana semua pihak dapat berbicara dengan jujur dan terbuka.
memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak ingin lakukan dapat menyebabkan konsekuensi negatif yang serius. Ini bisa merusak hubungan kita dengan orang lain, menciptakan ketegangan dan konflik, atau bahkan merusak kepercayaan yang telah terbentuk sebelumnya. Selain itu, memaksa juga bisa menyebabkan stres dan tekanan emosional bagi kedua belah pihak. Baik yang dipaksa, mereka mungkin merasa tidak dihargai dan diabaikan. Sementara bagi yang memaksa, mereka mungkin merasa bersalah dan terbebani oleh tanggung jawab yang tidak perlu. Daripada memaksa, belajarlah menumbuhkan kehendak bersama-sama dengan orang lain. Ini berarti mencari titik kesamaan, menghormati perbedaan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan menumbuhkan kehendak bersama, kita menciptakan sinergi dan kolaborasi yang kuat. Memahami bahwa setiap orang memiliki kontribusi dan nilai yang berbeda dalam kelompok atau hubungan membantu kita untuk menerima perbedaan dan memperkuat ikatan antar individu. Cobalah untuk tidak memaksa sebagai prinsip penting dalam hubungan manusia yang saling menghargai. Menghargai batas dan ruang pribadi orang lain, menghormati kehendak, dan perbedaan antar sesama, serta gunakanlah komunikasi yang efektif sebagai kunci untuk menciptakan hubungan yang sehat dan penuh cinta, serta terjalinnya kasih dan sayang antar sesama insan manusia.